Assalamualaikum, cangcinya babe, empom, mas, seca, kanguninyai semuanya dari Sabang ampe Merauke, dari kutub utara ampe kutub selatan. Ini kan momennya guys, udah mendekati Ramadan. Terus momennya tuh pasti berbau-bau takjil, berbau-bau kue lebaran ya. Sekarang aku mau bikin apa? Mau bikin selai nanas ala Amel itu yang enak banget, yang manis seger. Pastinya bisa tahan lama, bisa tahan ampe 1 tahun. Ini aku udah buktiin sendiri ya, karena alhamdulillah setiap tahun itu, setiap Ramadan itu aku tuh buka pesanan itu kue kering, salah satu itu nastar yang jadi favorit banget. Oke ini, nanasnya udah aku siapin, juga ini ada gula pasir. Gula pasirnya sama nanasnya kalian tinggal intip di kolom deskripsi aja ya ukurannya berapa, takarannya berapa, pokoknya kalian tinggal ngintip. Sekarang nonton aja dulu ampe kelar, ampe udahan biar kagak keder. Cuma 2 bahan langsung jadi, selai yang enak banget. Sekarang kita mau apa? Sekarang kita mau parut nanas. Ini nanasnya udah aku cuci bersih ya guys, cuci bersih. Tapi kalau kalian, nggak mau ribet, pengen langsung di-blend aja Mel pakai blender, nggak apa-apa, suka-suka kalian aja, terserah, itu balik lagi ke selera ya. Kalau aku nih pengennya tuh selai nanasnya itu biasanya tuh ada tekstur serat-serat dari, si nanasnya. Jadi nggak, nanti pas kita makan kue keringnya, kita makan nastarnya itu nggak lembut, tepungnya udah lembut, terus selainya juga lembut. Jadi nggak kayak gitu, aku maunya tepungnya lembut tapi pas makan selainya itu masih ada serat-serat dari si nanasnya itu. Pokoknya enak banget guys. Ini kita parut sampai habis, sampai selesai. Pilih nanasnya jangan yang terlalu mateng, jangan yang benar-benar mentah. Jadi yang sedang-sedang aja, yang masih ada rasa-rasa asamnya itu, lebih banyak asamnya daripada manisnya ya. Nah ini dia udah selesai aku parut semua. Ini airnya banyak tapi nggak usah dibuang. Nanti kita masak aja terus sampai airnya susut, sampai nyerap airnya ya, baru nanti kita masukin bahan selanjutnya. Cakep banget warnanya ya, kelihatannya tuh kayak nanasnya tuh mateng tapi aslinya enggak ini guys. Ini bener-bener nanasnya tuh masih banyak rasa atau asamnya daripada manisnya. Sekarang kita udah lanjut aja masak si nanasnya sampai airnya surut ya guys. Ini kita aduk-aduk terus, boleh pakai api sedang cenderung gede nggak apa-apa, soalnya belum ditaruhin gula jadi dia nggak gampang gosong. Airnya udah mulai berkurang ya. Ini airnya udah mulai berkurang, air nanasnya. Terus aja diaduk sampai benar-benar yang kelihatan tuh nanasnya udah mulai agak kering gitu. Baru kita masukin gula pasir. Nah ini dia tampilannya, nanasnya udah mulai kering. Boleh kita masukin gula pasir. Nah sekarang kalau udah gulanya kita tuangin, sering-sering diaduk, jangan sering-sering ditinggal lama, apalagi ditinggal nonton layar tancap. Siap-siap aja digibeng sama emak. Nah ini dia tampilannya udah cakep banget. Ini udah matang ya, udah cukup matang. Terus nanti bakal gampang dipulunginnya, bakal gampang dibulet-buletinnya. Ini udah adem juga. Kita siap-siap mau buletin si selai nanasnya. Makasih ya yang udah nonton, udah like, udah komen. Pokoknya makasih semuanya. Share sebanyak-banyaknya, kemana aja terserah kalian. Nah ini selai nanas ala Amelnya bisa tahan sampai 1 tahun. Udah jadi cakep banget kan warnanya. Menjelang bulan Ramadan, Amel Effendi Channel mengucapkan mohon maaf lahir batin ya atas segala komen, postingan atau sesuatu yang nggak sesuai, yang nggak berkenan, yang kurang berkenan, yang kurang sopan. Mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kita lancar, aktivitas kita lancar. Sampai jumpa lagi di video masak Amel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.